Animated Podcast. Animated Podcast. Stay on date. Hola, temu Deci. Selamat datang kembali di Animated Podcast. Bersama Duo Maut ada saya Admin Hasan dan juga Admin Nura. Yo, kembali lagi di Bedah Karakter. Betul. Bersama kami berdua ya. Episode ini spesial banget bedah karakternya karena kami sudah mempersiapkan sangat dalam. Iya, Setelah kita membedah lagi ya, kami membedah Soran. Nah, ini karakter favorit kami berdua. Betul. Karena karakter ini adalah penentang rezim. Betul. Saya sangat suka nih yang gini-gini nih. Mumpung masih anget. Mumpung masih anget nih, yang perijo-ijoan ya. Sama seperti gambar anime deh. Iya, hijau. Tapi kami bukan itu. Woi. Cuma ijonya doang sama. Ya. Nah, betul. Jadi ini episode bakal siap-siap. Bakal berdarah banget. Iya. Jadi buat para Tomodachi sekalian tolong dipersiapkan mentalnya Iya, dengan betul. tegar ya. Kencangkan sabuk pengaman. Kita sabuk pengaman. Karena di episode kali ini kita bakal bahas karakter dari anime yang menentang rezim, yaitu Betul. anime Akame ga Kill, di mana kita akan membedah karakter utama di anime ini yaitu Tatsumi. Betul. Yes, betul Ini dia. banget. Ini. Langsung saja ya. Langsung. Kita Oke. langsung. Kita seperti biasa dari latar belakang dulu. Betul. Jadi latar belakangnya ini rakyat Indonesia banyak relate, Pak. Iya betul, coy. Jadi kan ceritanya Tatsumi itu dari desa. Ya. Terus dia tuh ekonominya miskin. Betul. Nah, otomatis dong dia ingin merubah nasib keluarga, datang ke ibu kota dong. Merantau. Bersama teman-temannya. Bersama teman-temannya Bertiga dia tuh. demi memperbaiki kehidupan desanya Ya, tentu betul. ya. Namun, ketika baru sampai Itu dia. sudah dihadapkan realita yang benar-benar luar biasa, Pak. Coy. Di mana teman-teman dia harus Langsung meninggal. mati, coy. Episode 1 tuh Episode satu. dua temennya mati. Betul, mati. Karena apa? Karena ternyata di kota itu dipimpin oleh pemerintahan yang korup. Betul. Nih, bayangin ini kita dari iya, episode 1 ya. Episode 1. Di Ibarat tiga kita teman. nih, kita mau menuju kota. Oh ya teman-teman, kita dari kampung nih, Iya. dari NTT. Kita mau kuliah. Kita mau ke Jakarta, ke Bandung, ke kota-kota besar. Ayo kita kuliah. Anggaplah sama teman-teman. Episode 1 ada pejabat yang baik. Iya, ada. Gila. Dibeasiswain. Ayo berangkat kamu. La, happy, sedang happy lah. Tiba-tiba Dor. coy, temennya mati, ternyata orangnya tuh perdagangan manusia, Betul. coy, dan temennya duanya udah jadi korban. Betul. Wah gila. Latar belakangnya kuat sih. Iya betul. Jadi alasan Tatsumi menentang rezim ya di episode-episode selanjutnya kuat sih kalau menurut Betul, gua. karena dia tuh selain Bayangin udah nyawa mah udah itu udah iya, ultimate. teman seperjuangannya dari desa, coy. Mereka bertiga ingin mengubah nasib Nasib desanya. desanya malah dihadapkan Iya, coy. kondisi seperti itu. Itu temennya berdua, coy. Dia Temennya sendiri, berdua. coy. Iya, gila sih. Gila. Itu kuat ya dari latar belakang. Berarti Tatsumi kalau kita bedah ini bagus banget ya. Bagus banget. Bagus Dari episode banget 1 aja udah Kerasa kasihannya gitu si Kasihan. Tatsumi, kasihan banget Iya, gitu. terlebih ya dia kan episode 1 sempat ditipu sama Oh iya benar, ya, ditipu. siapa sih cewek yang rambut kuning itu tuh? Aduh, oh iya yang harimau kan? Iya. Harimau yang pakai cakar Iya, kan? lupa ini namanya, Cok. Yang pakai cakar itu, Iya. lupa itu. Nah tapi Ya. dari penipuan itu menghantarkan dia ke Hmm. cerita berikutnya, ke babak berikutnya atau alias ke arc berikutnya. Betul. Ketemu si karakter harimau itu di mana akhirnya dia diperkenalkan dengan organisasi penentang rezim yang kita kenal dengan Night Raito. Betul, my right. Ini keren sih Night Raito. Dari Night Raito-nya sendiri sih kalau gua ya kita bedah bagus banget sih. Halo. Bagaimana si Najenda Agenda ketuanya. motivasi mendirikan Night Ya. Raito-nya tuh bagus kan dia Ya. konflik sama SD ya. Tuh, karena sebenarnya dia tuh dulu orang pemerintah Ya, juga. dia tuh militer. Iya, sama. Orang ini orang ijo-ijo lah. Iya, orang dia juga dulu kan emang partneran sama SD. Itu ya partner sama SD. Duo mautnya. Iya, duo duo mautnya mautnya. pemerintah itu, Iya. pemerintahan negaranya tuh. Betul. Nah itu dia bergabung dengan Night Raito di mana dia tuh si Tatsumi itu awal-awal bingung lah, jelas awalnya bingung terus apa sih ini nggak mau dulu awalnya. Iya. Cuma dia kan diceritain sama yang lain terus dia ngelihat sendiri gimana rakyat kecil disiksa oleh kaum bangsawan gitu. Betul. Terus dia juga kadang sadar gitu, wah ini mah udah nggak bisa dibiarin, ini mah Betul. pakai kekerasan. Iya. Akhirnya dia berlatih lah dengan Night Raito, Betul. itu bagus sih. Betul, gue suka sih itu. Iya betul. Betul. Itu teman-temannya support lah. Iya. Kan dia waktu awal gabung Night Raito dia kan dilatih sama teman-teman. Betul, semuanya ngelatih. Kami Betul. bulat, Bulat. terutama bulat itu partner sejati, mentor sejati. Iya. Tuh, terus juga ini ada Lubok juga. Ada Lubok, Iya, benar. Lubok. Itu bagus sih. Iya, Cok. Sele juga. Kan? Jadi karakter developmentnya terasa Iya. dari dia yang awalnya bingung dengan kenapa kotanya kayak gini nih. Iya, betul. Teman saya dibunuh, terus dia ngelihat orang-orang miskin tertindas, Betul. terus dia gabung Night Raito,
awalnya nggak mau karena nggak tahu apa-apa ya. Betul. Terus dia sedikit demi sedikit dicuci otaknya lah ibaratnya. Dikasih pemahaman, wah pemerintah nggak benar, rezim bobrok gitu kan. Iya. Rezim bobrok, TNI melewati wewenang. Wow. Terus menteri ngomongnya pada nggak benar. Wah, itu dia. Terus pemerintahan gemuk. Wah, pokoknya udahlah. Mirip kayak di mana gitu. Ini apa? Tajam ke bawah, tumpul ke Tumpul ke atas. atas. Wah, gila. Terus rakyat miskin jadi korban. Wah, Gas itu dia. susah. Nah. Bensin dioplos. Waduh. Gila sih. Tatsumi ngeliat kayak gitu, mana mungkin diam dong. Iya, Cok. Mana mungkin diam. Tatsumi ngeliat kayak gitu, terus akhirnya oke, kita berlatih nih di bawah bimbingan dari para teman-teman. Iya, ini. coy, gila. Jadi dari awalnya jelas tuh, si urutan developmentnya tuh jelas. Nggak tahu apa-apa, bingung dengan keadaan, bertemu Knight Righto, dilatih. Nah, lalu sedikit demi sedikit dia mulai menjalankan misi-misinya. Dari misi kecil-kecil dulu. Kayak ngebunuh siapa tuh, ada lupa tuh waktu awal-awal. Iya, yang itu ngebunuh pejabat juga. Iya. Yang di tempat prostitusi ya. Betul. Iya, itu. Terus sampai nanti puncaknya melawan SD dan nanti akhirnya dia mengorbankan diri. Itu bagus sih. Developmentnya seru sih. Seru banget, coy. Betul, seru banget. Apalagi kan maksudnya rakyat Indonesia harus cari lihat lagi. Harus cari lihat gitu. Jadi susah banget gitu. Rakyat Konoha. Rakyat Indonesia tuh aduh susah gitu. Soalnya yang dia lawan tuh bukan monster sesungguhnya. Yang dia lawan tuh kalau diceritanya kan dia pemimpinnya tuh anak kecil gitu. Iya. Padahal bukan itu yang dilawan. Itu dia. Itu cuma boneka Tuh, gitu. ditunggangi. Ibarat pemimpin di sini tuh cuma menjalankan perintah para oligarki gitu. Yes. Yang seakan-akan dia korup banget tuh padahal bukan dia. Itu Tatsumi dan tim nyangkanya kan dia awal-awal. Iya, betul. Si bocil itu ternyata bukan, ada monster di baliknya. Itu dia. Itu keren banget sih. Itu coy. Keren banget. Dan di sini yang seru waktu lawan SD. Ya, waktu awal kemunculan SD. Iya. Dimana malah jadi suka cuy, malah jadi suka-sukaan. Ya, ini itu lucu banget. Sebenarnya ini yang uniknya dari Akame ga Kill ya. Itu ya. Ya, jadi si SD-nya malah suka sama si Betul, Tatsumi. tapi Tatsuminya suka sama yang lain. Ya. Suka sama karakter lain, itu bagus sih. Mau dibahas ini arc Tatsumi suka sama karakternya gimana Pak? Silahkan. Boleh dikit-dikit lah ya. Ayo. Jadi intinya kan sebenarnya si SD tuh punya kriteria banyak banget, cowok. Iya, benar cowok banyak banget. Puluhan. Kan gitu. Gua masih lihat kayak dia harus lebih muda, harus berasal bukan dari ibu kota. Terus apalagi tuh tipe-tipe anak pejabat rese lah. Iya ya. Tipe-tipe anak pejabat rese. Nyari kriteria yang susah. Ya, terus udah ada basic bela diri, segala macam lah. Pokoknya dan lihat Tatsumi tuh masuk kriteria tersebut. Terus dipaksa Pak? Enggak ada ini, kayak sepihak. Diam-diam tiba-tiba harus tanda tangan. Tiba-tiba salah. Wah, dibawa ke istana coy. Itu dia dibawa ke bingung coy. Di Tatsumi enggak tahu apa-apa tapi terus disuruh gabung Jaeger. Itu benar, kayak diam-diam harus join gitu. Iya, tiba-tiba sah pokoknya dah. Iya, tiba-tiba sah pokoknya. Bingung, kan coy. Aneh ya. Iya. Itu coy. Musuh tapi jadi suami istri gimana? Iya coy. Jadi kan bingung ya. Terus intinya si Tatsumi juga nggak mau karena dia mau udah tahu bobroknya itu. Dan apalagi pas ngedenger si prinsipnya si SD kan. Dia tuh SD tuh prinsipnya yang kuat dia yang menang. Iya, intinya hukum rimba lah. Jadi kalau lu militer banget tuh. Iya, lu punya kuasa. Lu punya kuasa, lu punya segala. Betul. Itu coy. SD itu. Iya, dia tuh bilangnya gitu. Intinya kita harus punya kuasa. Yes. Kuasa. Ngeri. Memang kalau kita udah dapat kuasa tuh segala bisa diambil. Segala bisa diambil. Iya, apapun. Tiba-tiba kayak anak jadi wakil presiden. Gitu coy, ngeri banget. Iya, tiba-tiba pokoknya kuasa tuh. Ya gitulah. Wah, gitu. Itu. Makanya ketika penggambaran ini SD nih. Terus intinya si Tatsumi juga udah fix kayak anjing ini memang musuh itu. Betul. Musuh ini kita harus lawan. Tapi dia sempat kepikiran mau coba ngebawa si SD tuh coba ke pihak Knight Righto. Iya, ternyata enggak mau dia tetap karena emang tapi bagus lah, jadi realistis gitu. Iya, dia tuh ternyata emang kayak gitu. Orangnya bener-bener kayak pengen kekuatan. Iya. Makanya SD-nya juga makanya nggak mau ngebela si Tatsumi. Akhirnya ya udah berarti Tatsumi juga fix bakalan lawan dia kan. Iya. Ya sampai terakhir tuh waktu di pertemuan terakhir di pulau tuh si Tatsumi bilang, "Nih bakal jadi pertemuan kita terakhir, kalau kita ketemu lagi kita udah jadi fix musuh." Iya benar. Iya kan? Itu kayak gila. Betul. Tapi dia sukanya sama tim Knight Righto-nya kan? Iya, si Main betul. Tuh, ini karakter development nih masih dari si Tatsumi. Gila, yang bikin Tatsumi makin kuat tuh karena sepanjang perjalanan dia harus dihadapkan dengan kematian teman-temannya. Itu yang bikin sedih juga sih. Banget sih. Tapi contoh misalnya kayak kematian bulat, tapi di balik kematian bulat dia dapat item. Ya, Incursio. Ya, betul. Kematian Sele Lubok gitu semua, apalagi Mine kan waktu itu teriak banget si Tatsumi. Jadi itu yang bikin Tatsumi tuh makin kuat gitu. Iya. Ya tapi realistis karena
tidak semudah itu menggulingkan pemerintahan. Nah, itu dia. Soalnya kan pemerintahan udah menguasai semua. Nah, itu dia. Semua sektor lah. Sektor militer, ekonomi, informasi, ekonomi semua udah dipegang. Nah, ketika jadi susah, memang harus ada pengorbanan dulu gitu. Itu memang. Jadi apa yang dilakukan si Tatsumi ini dia makin kuat karena kematian temannya, itu bagus banget gambarannya. Betul, gue juga suka itu dah. Dan di akhir-akhir bagaimana dia akhirnya harus mengorbankan dirinya sendiri demi sebenarnya masa depan kota yang lebih baik. Iya, cuman itu berlaku di anime doang ya. Ini disclaimer doang. Di mangganya beda lagi sebenarnya. Ini kan kita anime. Cuman kita animenya. Animenya biar relate lah ya. Biar relate. Nah, itu Tatsumi di akhir-akhir mengorbankan dirinya gitu demi masa depan yang lebih baik gitu. Tapi kan pengorbanan dia juga mengorbankan si orang di balik Perdana Menteri itu. Betul. Dia mengalahkan si Perdana Menteri itu. Betul, itu, Cok. Itu bagus banget sih. Iya. Dan si prosesnya gitu, ketika si Natsumi akhirnya mengorbankan gitu, itu bagus gitu. Karena tidak semua hal harus didapatkan dengan segampang itu. Apalagi melawan rezim kayak gini kan. Betul, coy. Susah banget, gila. Kerasa banget susahnya, cuy. Apalagi menggulingkan dengan bisa dibilang dinasti. Terus Knight Rider kan cuma sekian orang, modal juga seadanya. Iya, coy. Tapi kan yang seru juga tuh Najenda kepemimpinannya bagus. Bisa mempertahankan tim, terus punya orang-orang di daerah-daerah lain yang nanti akhirnya ngebantuin, itu bagus Najenda. Selain Tatsumi sebenarnya latar belakang dari karakter-karakter lain itu kenapa dia melawan pemerintah tuh bagus. Iya. Ada beberapa yang yang bagus. Ya. Si Akame dia kan adiknya. Dulu tuh dia sempat di penjara gitu lah, pokoknya dia tuh harus di bawah pemerintah lah. Iya. Dikendalikan pemerintah, benar. Cuman dia sadar, ini nggak bagus. Nggak bagus. Cabut. Akhirnya terus sama Najenda lah. Terus si Main juga, dia tuh orang miskin banget. Dia tuh benar-benar benci pemerintah karena pemerintah tuh tidak memberikan solusi. Benar. Malah makin menyengsarakan masyarakat. Nah, itu benar. Itu, coy. Tuh kayak peraturan-peraturannya tuh nggak make sense buat masyarakat kita tuh jadi mini aja bingung. Kita udah miskin, pemerintah nggak ngasih solusi, harus gimana gitu, iya, kan? Nggak ngerti coy orang-orang tuh. Betul. Gila sih. Apalagi Leona tuh karena sebenarnya dia karena lebih seneng uang kalau nggak salah. Iya, benar. Ya, yang kuat itulah. Bulat tuh dulu sempat ini juga di pemerintah kalau nggak salah dia tuh. Cuman gue lupa, dia tuh yang membuat dia jadi pindah ke Knight Rider. Lubok ingat sebenarnya Lubok tuh dia tuh orang bangsawan. Iya, bangsawan. Terus dia tuh suka sama cewek kan. Iya kan. Terus tiba-tiba dia tuh pokoknya tiba-tiba hilang gitu. Dan keluarganya kan dari bangsawan, terus si Luboknya emang mau iniin Lubok. Oh iya, dia tuh suka Najenda. Oh, benar baru ingat. Makanya dia join Knight Rider. Benar, ikut. Iya, coy. Dia tuh join Knight Rider karena Najenda. Dia tuh suka Najenda. Iya kan, Najenda buat Knight Rider. Terus dia tuh rela melepaskan kebangsawanannya demi melawan. Iya, coy. Demi membantu Najenda, coy. Sele gue lupa aja. Gue lupa ya sama cewek. Coy, intinya keren ya. Apalagi nih yang menarik nih? Iya, menarik. Ini dong terakhir. Banyak sebenarnya. Banyak. Tapi yang kita langsung terakhir. Ini kita banyak di sini nih. Sebenarnya gue tuh ada gambaran lainnya. Apa tuh? Yang punya apa sih yang senjatanya kayak Incursio. Yang dia tuh dari kayak daerah nelayan gitu, lupa. Yang ikan. Gue lupa karakternya. Dia tuh yang Great Wave pokoknya. Iya, ada lah pokoknya. Dia tuh entah kenapa ya, gue tuh melihat dia tuh gambaran seseorang yang membela pemerintah tapi nggak tahu isi pemerintahnya itu ternyata seburuk itu. Buzzer coy. Enggak, gue nggak bilang buzzer sih. Dia tuh benar-benar orang yang nggak tahu dalaman pemerintah seburuk itu. Jadi kayak dia tuh selama ini berpikir baik-baik saja. Pemerintah tuh sebenarnya yang baik. Iya, pemerintah yang baik gitu, karena mereka tuh pemberontak. Namanya pemberontak kan harus dilawan. Dia mikirnya gitu. Terus ternyata setelah tahu, wah anjir, bobrok nih pemerintah. Gila itu tuh. Nah, kenapa gue melihat itu gambaran seorang masyarakat militer yang sebenarnya tidak tahu sebobrok itu. Iya, benar, dicuci otaknya. Pokoknya harus siap. Nah, itu harus siap. Ini itu demi jawabnya siap. Bela negara. Jawabnya siap. Iya coy, gue ngeliat dia tuh kayak gitulah pokoknya. Iya. Itu. Apa lagi ya? Aduh. Keren sih. Anjir, banyak banget. Banyak banget kalau Kalau pikir-pikir kita bisa masukin ke cocokologi lainnya, lainnya.
Ini aja langsung deh yang paling Apa? utama. Kita bedah di sini aja yang Apa? banyaknya. Pelajaran dong dari Tatsumi banyak cuy. Banyak banget. Dan selain dari Tatsumi yang lainnya juga banyak nih seru nih. Banyak. Dari Tatsumi dulu lah. Gua ngelihat dia untuk menggusur suatu pemerintahan buruk harus ada yang dikorbankan Ya. juga pertama Ya. itu, dan dia mengorbankan kenaifannya dulu. Dia benar-benar gak mau ngebunuh orang Ya. ya, terus dia kayak aja nih bobrok, udah bunuh aja. Itu kan apa teori yang pernah kita bahas di waktu dulu. Jadi nggak apa-apa mengorbankan satu orang, tapi demi keselamatan banyak orang. Iya, sebenarnya sih dua-duanya salah sih. Dua-duanya sebenarnya salah, itu, tapi cuman kayak ini kan udah parah banget. iya, kalau ini ceritanya. kalau di Akame ga Kill saya Kalau di sini jangan, di dunia asli ya, jangan. jangan. Jangan ada yang mati lah kalau tapi bisa. emang kayak gitu. Gua ngelihat dari dia yang awalnya naif, nggak naif, jadi ya yang Awalnya naif. jadi kena nggak naif karena emang dia udah tahu realitanya kayak gimana nih pemerintah tolol gitu Iya. kan. Terus ini apa namanya? Dia tuh mencoba apa ya, kayak dia tuh salah satu orang yang awalnya mau mencoba. Ya. Ya kan dari tadi yang dari naif ke enggak, yang dari Betul. naif ke enggak naif. Nah, dia tuh kayak coba, oh ya mungkin ini orang masih bisa diselamatkan, kita coba pendekatan approach yang baik. Ternyata Ya. emang susah. Susah. Karena sudah dibutakan kekuatan dan kekuasaan. Dan duit, Itu. dan makanan. Waduh, makanan. Kan jadi gendut Oh ceritanya. iya, siap. Iya, makanan mereka Ya, tapi rakyat nggak ada makan gratis ya di situ mah. nggak ada, kayaknya, nggak ada susah, makan gratis. Nggak ada. Sulit. Itu. Iya, cuy. Nih, yang gua suka dari Akame ga Kill gitu, salah satu nilai plusnya ya dari anime itu tuh bagaimana pelajarannya tuh tidak semua pahlawan atau MC mendapatkan akhir yang bahagia. Nah, tuh. Jadi setiap revolusi itu ada pengorbanannya. Tuh. Gitu. Contoh aja di dunia asli gitu. Iya. Ketika tahun 98 kan ada pengorbanannya gitu kan. Jadi apa yang ada di Akame ga Kill itu ya memang benar adanya. Jadi Iya, tuh. ketika revolusi ingin terjadi, perubahan yang cepat terjadi, tapi ada yang dikorbankan. Pasti ada cost-nya lah. Ada cost-nya gitu. Bagaimana teman-teman Tatsumi termasuk Tatsumanya sendiri Iya. harus berkorban gitu. Iya, Itu yang realistis dari Akame ga Kill sih. Betul. Sacrifice. Di balik kurangnya gitu ya, itu nilai plus dari Gila, sih. Akame ga Kill. Makanya harusnya relate lah ya. Iya, begitu relate. secara. Betul. Pelajaran selanjutnya, Lah gitu. jangan serakah. Wah, itu udah pasti. Jangan Apa serakah, lagi? udah sesuai porsinya aja gitu. Iya, Cok. Udah. Sesuai porsinya. Ya, jangan mengambil apa Hak orang lain. suatu pekerjaan yang memang kita tuh gak ada kemampuan di sana. Tuh. Betul. Jangan tiba-tiba Apa tuh? apa? Misal contoh. Apa tuh? Misalkan dia dari Jaeger. Ya, Jaeger. dari militer. Ya Jaeger militer. Iya, Ya Jaeger militer. ini Akame ya. Ya, Misalkan Jaeger. siapa ya? SD Misalkan tiba-tiba dia jadi menteri perdagangan, kan gak mungkin. mungkin. Jauh Jauh. masa dari militer ke perdagangan. Kalau menteri pertahanan oke. Oke, menteri perdagangan oke. Kalau menteri Perdagangan. kelautan, menteri penyiaran, wah itu udah enggak sih. Aneh sih. Aneh. Nah, maksudnya ini contoh ya, kayak misalkan tiba-tiba SD jadi menteri perdagangan kan nggak Betul, mungkin. betul. Beda, bukan kemampuannya di situ. Betul, Tiba-tiba juga dia ngurusin apa Ngurusin ekonomi. ngurusin ekonomi. Iya, kayak investor kan Iya. dia nggak tahu, bukan Nggak bidangnya tahu, lah. betul. Udahlah, jadi pemerintah militer paling mentok di pertahanan lah udah. Pertahanan udah. Iya, udah Apa-apa, coy. aman. Nggak usah di yang lain Ya, lah. benar-benar. Ngapain, coy? Itu Benar. contohnya kayak SD Contohnya, kayak gitu. Jangan korupsi jelas. Jelas itu. Nah, itu guys, jangan korupsi, guys. Betul. Dan salah satu yang bisa relate juga adalah berani Betul. mengambil resiko. Tatsumi Betul. kan berani gitu. Tuh. orangnya. Berani mengambil perubahan dan Ya. sebenarnya yang bagus tuh ya Najenda, sebenarnya nilai-nilai kepemimpinan Najenda tuh banyak yang bisa diambil gitu. Bagaimana dia berhasil bikin chemistry timnya bagus. Ya. Terus bagaimana tahu cara ini dilatih sama ini dilatih Ya, sama ini. betul. Najenda terus taktik juga, pemahaman taktik dari Najenda Ya. juga bagus. Jadi Najenda tuh sebagai pemimpin keren banget sih. Soalnya Tatsumi itu peran besar dari Najenda juga ada di situ. Ya. Yang ngebentuk Tatsumi gitu. Tuh dia yang harus yang nyuruh Tatsumi buat belajar ke bulat. Ya, buat Ternyata kehidupan. Dia tahu udah ngeliat Iya. potensi-potensinya gitu. Ya betul. Keren. Dan si Najenda tuh mau berkorban Betul. pemimpinnya. Beda sama pemimpin kota di Akame ini. Uish. Malah mengorbankan orang lain demi Itu dia. demi kepuasan dia. Itu Kalau dia. Najenda dia yang mau berkorban. Itu dia. Itu sih. Ada lagi pelajaran dari Tatsumi? Apalagi tuh? Kayaknya banyak sih sebenarnya kalau dibahas. Oke, mungkin tapi segitu dulu kali ya. Si pembahasan kita tentang Natsumi Oh, ini sudah terlalu membara sekali nih episode kali ini. Kayaknya ada beberapa hal yang berlebihan ya. Iya. Jangan, ini pesan dari kami podcaster di Animated Podcast. Ini jangan sampai keluar nih episode. Jangan sampai ada
Jangan. Ini kan kita Tolong diamankan saja intinya. Ini kita hanya membahas anime Akame ga Kill. Tidak lebih dari itu. Ya cuma kalau ada cocokologi ya sama kebetulan itu mah ya, kebetulan aja. Mungkin kalian nih punya teori-teori atau pembahasan dari Tatsumi atau karakter Akame ga Kill lain, atau mungkin cocokologi apalagi nih yang cocok. Soalnya ini ada cocokologi nih. Ini cocokologi yang sangat menarik nih. Apa, Cok? Mungkin kita sebagai penutup ya. Boleh. Kita bakal bahas cocokologi. Boleh. Wah, ini bagus banget sih cocokologinya. Ini adalah ciri-ciri negara yang mau hancur. Anjir. Dari Akame ga Kill. Akame ga Kill. Ingat Akame ga Kill. Dari Akame ga Kill. Semoga ciri-cirinya tuh kayak lagi. Ini tuh pasti ciri-cirinya mencerminkan banget Akame ga Kill. Ini kredit buat akun Rakuen Anime. Rakuen Anime. Boleh. Ciri negara yang akan runtuh dari anime Akame ga Kill. Udah mirip sama negeri apa nih? Ada sama ekonomi sulit, pekerjaan sulit, pajak berat, rakyat menderita. Tatsumi awal-awal. Betul. Di desanya Tatsumi gitu, tapi orang-orang nggak sadar. Iya, Cok. Orang-orang di desa Tatsumi nggak sadar. Betul. Tapi pas ke kota, wah, jomplang nih. Iya. Istana kok megah banget. Iya, betul. Pekerjaan sulit bener. Orang-orang sulit. Contoh siapa itu yang harimau tuh? Leona susah cari kerja. Ya. Betul. Main juga orang miskin. Main ya juga kan? orang miskin itu. Ekonomi sulit. Pajak berat. Iya, pasti. Wah, ini sih. Orang salah dilindungi aparat, orang benar ditangkap. Aparat pajak menerima uang suap. Ayo. Oh my god. Itu mah sudah jelas. Akame ga Kill hancur buktinya. Iya, runtuh negaranya. Runtuh. Lanjut ya. Lanjut apa lagi tuh? Pemimpin yang tidak mendengarkan suara rakyat. Pemimpin yang rakus ya ini si Bapak PM. Iya. Rakus sudah jelas. Perdana menterinya. Iya, perdana menterinya. Tidak mendengarkan suara rakyat. Terus mendengarkan rakyat yang mana dong? Tidak tahu saya. Oke, terus ada juga nih, pemerintah foya-foya untuk mereka, namun tidak untuk rakyat. Militer semakin kuat, rakyat tetap menderita. SD makin kuat, iya. pasukannya makin keren. Tapi rakyat makin sengsara. Iya, coy. Gimana Pemerintah foya-foya, ya sudah jelas. Ya, itu si jelas. Bapak PM kan foya-foya banget. Iya. Makan santuy, ya itulah. Iya. Sulit. Semoga di ada Akame ga Kill saja ya. Tidak ada di sini. Tuh, tidak ada di real life ya. Iya, itu ciri-ciri negara yang akan runtuh menurut Akame ga Kill. Oke ya. Mungkin demikian saja episode Anime Date Podcast kali ini. Jangan lupa follow dan dengerin terus Anime Date Podcast, ada di Spotify, di YouTube, ada di Instagram, di TikTok, dan di semua sosial media, di Tweet juga ada. Terima kasih yang sudah dengerin. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Stay on day.